Baik, siapkan. Attention please. Before we study, let's play together. Stop. Finish. I am sitting. Please. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teacher. Good morning. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, hadir semua, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Oke, semuanya dimohon untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya juga akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, ayo kita berdiri yuk. Yuk, berdiri lagi. Ketin. Tangan, yuk kita duduk. Oke, baik. Kita lihat di halaman 33 ya. Kita sedang mempelajari teks prosedur. Mengapa urutan langkah sangat penting dalam melakukan sebuah kegiatan? Agar teratur. Iya, ada lagi? Tidak berantakan. Supaya tidak berantakan. Apalagi? Supaya tidak salah jalannya. Harus tersusun rapi. Oke, semuanya betul ya. Mengapa? Kalau yang kedua, mengapa bahasa dalam teks prosedur harus jelas, singkat, dan mudah dipahami? Apa? Agar supaya tidak salah paham. Apalagi? Siapa lagi? Ayo. Agar tidak keliru. Apalagi? Agar tidak bosan. Agar melakukannya mudah. Oke, nanti kita lihat jawabannya bersama ya. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika teks prosedur ditulis dengan bahasa yang ambigu dan tidak bisa ditafsirkan? Pembaca tidak memahami. Pembaca tidak memahami. Apalagi? Siapa lagi? Menjadi tidak menarik, Bu. Menjadi tidak menarik. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, karena urutan langkah menentukan keberhasilan hasil akhirnya. Ya, setiap akhir menentukan keberhasilan. Jika langkah dilakukan tidak sesuai urutan, kegiatan bisa saja gagal. Ya, seringkali ya kegiatan gagal ya. Hasilnya tidak maksimal. Terus bahkan menimbulkan resiko yang berbahaya jika tidak kita lakukan, misalkan ada teks
prosedurnya. Yang kedua, agar pembaca atau pelaksana prosedur dapat mengikuti petunjuk tanpa menimbulkan salah tafsir. Ya, bahasa yang ditimbulkan harus jelas, singkat dan mudah dipahami. Membuat prosedur harus lebih efektif, praktis dan juga diterapkan oleh siapa saja. Nah, Bu Septi mau nanya nih, di rumah sudah ada yang bisa melakukan teks prosedur? Sudah? Apa saja contohnya? Memasak, apalagi? Mencuci pakaian, apalagi? Membuat kreasi, tutorial ya. Ya. Bikin secara otodidak atau melihat tayangan sebelumnya? Melihat tayangan. Adakah yang kita bisa tanpa harus melihat sebuah tayangan? Bisa. Contohnya? Apa? Bongkar pasang drone. Kan sebenarnya ada cara petunjuknya ya di dalam kemasannya ya. Ada lagi? Yang otodidak? Menyapu. Ya. Menyapu. Kalau menyapu, kalau dari kecil udah bisa nyapu apa belum? Sudah. Sebelumnya melihat tidak? Ya, ngelihat misalkan mamahnya nyapu di rumah ya. Jadi bisa mengikuti langkah-langkahnya ya, dan seperti itu. Nah, yang ketiga, akan terjadi kebingungan kalau kita tidak tahu langkah-langkahnya. Kesalahan dalam pelaksanaan langkah, hasil yang tidak sesuai harapan, bahkan dapat menimbulkan resiko kerugian. Contohnya, misalkan zaman sekarang kita lagi seneng masak ya, mau membuat dimsum. Tapi, dimsum nih rasanya kita rasa-rasa aja. Oh, ini kayaknya dari ayam nih. Ini kayaknya pakai kulit lumpia nih. Ini, tapi kita nggak tahu takarannya, nggak tahu resepnya apa aja yang dipakai, sehingga kira-kira kalau misalkan nggak ngikutin langkah-langkah, kira-kira gagal nggak? Bisa aja jadinya somai, bisa aja jadinya apa lagi? Gorengan, batagor ya. Jadi harus sesuai dengan resep agar tidak menimbulkan kegagalan ya. Nah, bisa juga menimbulkan resiko kerugian. Kerugiannya contoh ya, udah beli barang mahal-mahal, kita nggak ngikutin langkah-langkahnya ya, akhirnya rusak. Saya nggak, kira-kira buang-buang uang nggak? Buang-buang uang. Nah, bahaya karena setiap orang menafsirkan prosedur dengan cara pandang yang berbeda. Misalkan gini, cara membuat teh ya, Hana memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau membuat teh tuh pakai air panas dari dispenser, masukkan tehnya, masukkan gulanya, diaduk ya. Nah, sedangkan Adi nggak punya dispenser. Adi punyanya air di rumah sama panci. Nyalakan keran, taruh di wadah, dimasak dulu, terus dituang, kasih tehnya, kasih gula, nggak usah diaduk, ntar kan larut, soalnya airnya air panas. Kira-kira memiliki cara pandang yang berbeda nggak? Nah, iya ya, setiap orang. Jadi terkadang apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, kadang kita cerita ke orang itu pola pikirnya berbeda-beda. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Yang ada di buku ya, halaman 33, mengidentifikasi. Kita bisa tahu pengertiannya, cirinya, struktur, kaidah kebahasaan, jenis, sumber bacaan, dan contoh yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, menjelaskan pentingnya urutan langkah dan penggunaan bahasa yang jelas di dalam teks prosedur itu sendiri. Yang ketiga, menyusun teks prosedur sederhana sesuai dengan struktur kaidah yang benar ya. Terus yang keempat, menyajikan teks prosedur secara lisan maupun tulisan dengan bahasa yang runtut, logis dan mudah dipahami. Ya, terkadang saya ada suka nih Bu, saya pingin beli robot Bu. Pas saya udah beli, ternyata alat, bahan, langkah-langkahnya menggunakan bahasa Inggris Bu. Saya nggak paham Bu. Gimana, kan ada ya kadang kalau kita belinya dari e-commerce gitu, Cina ya kan? Bisa nggak kamu bacanya? Terus gimana caranya supaya terus saya berhasil tapi Bu buatnya gimana? Ngelihat gambarnya, kalau ada gambarnya, kalau nggak ada gambarnya ditranslate pakai handphone zaman sekarang canggih ya, di foto langsung keluar. Kalau handphonenya belum canggih gimana?
Pakai logika, Bu. Pakai logika, feeling ya, pakai rasa ya. Bisa aja ya, semua bisa dilakukan. Oke. Nah, sebelum kita ngeliat video, kita berdiri lagi yuk, kita ice breaking dulu biar semangat. 6 otak. Oke, duduk kembali biar tetap semangat ya. Sekarang kita lihat tayangan video. Perhatikan dengan baik-baik. Nah, udah jelas apa sekali lagi? Sudah jelas? Oke. Dari video di atas, kasus masalah apa yang muncul dalam video tersebut? Tag prosedurnya tidak ada apa, Dika? Tidak? Tidak ada rancangannya. Ayo, siapa lagi? Tidak ada langkah-langkahnya. Tidak ada langkah-langkahnya. Oke. Tidak tahu cara merakitnya. Pada hilang arah. Ya, oke. Boleh, siapa lagi? Ayo. Kebingungan. Kita lihat ya. Nih, yang pertama. Di video tersebut ternyata mengalami kebingungan karena mengikuti prosedur. Yang kedua, menghadapi masalah akibat tag prosedur yang tidak jelas. Terus tidak diberikan untuk menyelesaikan tugas yang praktis. Bagaimana ya ini? Jadi ketika membeli barang ya, ternyata pas buka boxnya tidak ada tag prosedurnya, tidak ada langkah-langkah ya, tidak ada petunjuknya. Jadi sehingga bingung cara merakitnya seperti itu ya. Jadi mengalami kebingungan, kasus masalahnya itu ya. Sebelumnya ada yang mau nanya nggak tentang tag prosedur? Kira-kira tag prosedur mudah nggak? Mudah. Kira-kira paham nggak? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa sekarang mari kita bernyanyi lagu tag prosedur dari lagu anak-anak yang berjudul Beca. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Marilah kawan-kawan belajar dan pahami menulis tag prosedur dan juga strukturnya. Ada judul dan tujuan, alat langkah-langkah. Jangan lupa buat penutupnya. Kita sama-sama membuat teks prosedur tentang sehari-hari yang sering dilakukan. Apa kesukaanmu dibuat teks prosedur? Mudah, gampang, semangat menulisnya. Mudah, gampang, semangat menulisnya. Sekarang saatnya kita untuk membuat kelompok. Sudah paham semuanya? Nah, oke, tapi saya minta membuat kelompoknya
dihitung dengan urutan 1, 2, 3, 4 terus ya. Oke, dimulai dari Rizkia. 1, 2, 3, 4. Duduknya silahkan sesuai dengan kelompoknya, bangkunya diangkatnya pelan-pelan, nggak berisik. Kelompok 1 di depan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, langsung membentuk kelompok. Tugas kelompoknya, yang pertama kalian disuruh membayangkan kalian menemukan masalah nyata yang ada di sekolah atau di rumah, yang hanya bisa diselesaikan dengan teks prosedur yang jelas dan efektif. Terus langkah-langkah tugasnya, pertama mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Tadi ya sudah dibagi kelompok masing-masing ada 4 kelompok. Yang pertama, diskusikan dalam kelompok kegiatan apa yang sering menimbulkan kebingungan karena tidak ada petunjuk jelasnya. Lalu, ada rancang solusi dalam bentuk teks prosedur. Yang pertama, menentukan tujuan teks prosedur. Menyusun alat bahan yang dibutuhkan jika ada. Tulis langkah-langkah secara runtut dan logis. Lalu gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak ambigu. Di sini saya akan membagi tiap-tiap kelompoknya, satu orang maju ke depan untuk mengambil kertas yang sudah saya siapkan. Oke, kamu tentang apa? Tentang apa? Cara membuat pupuk kompos dari sampah dapur sekolah. Sampah dapur Sekolah. Nanti silakan tempel gambarnya. Diskusikan bersama kelompok kalian. Kamu apa tentang apa? Cara menulis artikel untuk majalah sekolah. Cara menulis artikel untuk majalah sekolah. Oke. Kelompok? Prosedur menyiapkan bahan untuk presentasi hasil studi lapangan kurikuler. Kelompok berapa? 4. Nah, Langkah-langkah menyiapkan upacara bendera di sekolah. nanti ditempel ya gambar. Kelompok 3 boleh maju yuk. Kelompok yang lain sambil mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 3 yang kebagian teks prosedur membuat langkah-langkah menyiapkan upacara bendera di sekolah akan mempresentasikan isi dari teks prosedur kami. Pertama ada alatnya itu pertama sarung tangan petugas, kedua sepatu, ketiga mikrofon. Keempat ada pengeras suara dan kelima ada peci plus layer. Bahannya ada bendera merah putih, terus ada naskah proklamasi Pancasila UUD 1945 dan doa. Langkah-langkahnya siapkan alat dan bahan, lalu pakai dan gunakan. Koordinasikan petugas, siapkan dan lakukan barisan petugas yang di tempat masing-masing memulai praktek. Nah, kesimpulan dari teks prosedur yang telah kita buat, teks prosedur sangat penting karena sebagai panduan untuk melakukan sesuatu termasuk menyiapkan upacara bendera di sekolah. Nilai-nilai PNK-nya itu ada kerjasama, kekompakan, saling membantu, dan saling menghargai jika teman menyampaikan pendapat yang berbeda. Kelompok 4 presentasikan prosedur menyiapkan bahan untuk presentasi hasil studi lapangan kurikuler. Alat-alatnya yang pertama ada pensil, yang kedua ada penghapus, spidol, pensil warna atau krayon, dan penggaris. Bahan-bahannya ada kertas, karton, lem, dan hiasan. Langkah-langkahnya itu pertama menyiapkan alat bahan untuk membuat presentasi. Yang kedua membuat rancangan presentasi. Yang ketiga merangkai dan menyusun isi. Yang keempat menambahkan dekorasi atau hiasan. Yang kelima membuat kesimpulan
dari hasil studi. Dan yang keenam, membuat refleksi dengan kelompok. Kesimpulannya, semua presentasi jadi tersusun rapi karena adanya rancangan dari teks prosedur tersebut. Nilai PMK-nya kerjasama, berdiskusi, dan berpikir. Kita akan mempresentasikan hasil lembaga kerja kita tuh langkah-langkah tentang cara membuat pupuk kompos dari sampah dapur sekolah. Nah, di sini alat-alatnya yaitu ada wadah, terus ada stop sama alas. Dan bahan-bahannya ada sayur sisa, kulit bawang, sampah dapur, tanah, air. Langkah-langkahnya itu yang pertama, siapkan wadah dengan penutupnya. Wadahnya harus diberi alas. Masukkan tanah merata sedikit saja. Setelah itu memasukkan sampah dapur. Yang ketiga, timbun lagi dengan tanah yang lembab. Yang keempat, masukkan tanah lagi dan sampah dapur lagi. Yang kelima, basahi sedikit dengan air. Yang keenam, ulangi secara bertahap sampai penuh. Yang ketujuh, tutup dan diamkan kurang lebih 2 minggu. Yang kedelapan, setelah 2 minggu lalu diaduk. Kesimpulannya, tes ini berguna untuk pembaca yang tidak mengerti cara membuat kompos dan memanfaatkan sampah dapur atau sisa makanan. Nilai-nilainya sabar, fokus, dan mendengar kritis. Gunanya pupuk kompos buat apa? Kompos ini mengolah kembali sampah pupuk alami, terus mengolah kembali sampah sisa dapur. Itu bisa jadi Bisa. di bumi ya. Maksudnya itu kompos itu mengurangi produksi sampah di sini, produksi sampah mengurangi jumlah sampah yang ada di sini. Ya. Ya jelas bisa. Karena itu menjadi salah satu pupuk dan cara terbaik kita sih buat yang mengolah sampah. Ya, Terus juga jadi lebih berfungsi buat alam sendiri. Apakah pemimpin atau penguasa di dunia masih bisa bekerja sama Sampah. membuat bumi ini layak hidup? Bisa, karena itu tuh udah gampang dibuat. Terus kan dari sisa bahan yang kita makan juga jika kita konsumsi, terus nanti kalau dia udah jadi bisa buat pangan kita selanjutnya. Ya, Silakan beli kalau orang yang belum sadar masih membuang sampah sembarangan. Itu orangnya bermasalah kan? ya. Ini kan sampah dapur. Iya kan misalnya kayak kulit pisang, kayak kulitnya dibuang sembarangan. Oh, itu kan bisa jadi pupuk organik sendiri. Bisa Dia dibuat. melebur, urai. Kenapa harus di wadah? Sebenarnya bisa di tanah tapi biar Di wadah kan ini untuk nungguin ya. Estetik. Ya, biar selain sampah dapur bisa. selain sampah dapur. Bisa dapat Itu rumah. daun kering, terus kulit buah juga, terus kulit telur dihancurin, ditabur-tabur. Gimana lagi nggak? Udah ada puas belum? Ya, Oke. kita tutup presentasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 1. Jadi teks prosedur tadi menekankan tentang pentingnya urutan langkah sebab melatih kalian berpikir secara sistematis, teratur dan tidak jadi asal-asalan. Menegaskan fungsi bahasa yang sangat jelas. Bahasa dalam teks prosedur harus singkat, jelas dan mudah dipahami. Terus mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Terus membangun karakter yang positif. Yang tadinya nggak bisa jadi Bisa. Terus mendorong pembelajaran secara mendalam tentang memecahkan suatu masalah. Memecahkan suatu masalah gimana ya jalan ketemunya ya, seperti itu. Terus ada juga motivasinya supaya kita menjadi bisa. Terus memberi kita petunjuk untuk mencapai suatu tujuan. Yang tadinya gagal kalau terus belajar kira-kira ada usahanya, kira-kira yakin mampu nggak? Mampu seperti itu. Oke. Nah, teks prosedur adalah kegiatan menyusun sebuah teks yang berisi langkah-langkah tentang sistematis, runtut dan jelas untuk melakukan suatu kegiatan atau mencapai suatu tujuan yang tertentu.
Nah, tujuan coba dibaca. Tujuan utama penulisan teks prosedur adalah kira-kira apa? Memberikan Memberikan hiburan bukan? Menjelaskan langkah-langkah nggak? Menyajikan informasi? Mengajak pembaca untuk melakukan persuasi nggak? Terus dalam teks prosedur mengapa urutan langkah tidak boleh acak? Biar terlihat menarik? Ya. Supaya lebih singkat dibacanya enak? Ya. Terus agar kelihatan dapat dilakukan dengan benar? ya. Untuk menambah variasi bacaan kita? Nah, terkadang di dalamnya ada termasuk semuanya. Terus kesimpulan pembelajaran hari ini adalah jadi teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah, ada alat, ada bahan, ada proses untuk melakukan suatu kegiatan. Bahasa yang digunakan harus jelas, singkat, dan juga harus mudah dipahami dengan baik. Dengan memahami teks prosedur, kita belajar berpikir secara runtut, sistematis, tidak asal-asalan, tidak acak-acakan. Semua ada prosesnya. Kira-kira nih, saya akan melakukan refleksi. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang teks prosedur? Cara buat langkah-langkah. Hah? Cara buat langkah-langkah. Cara Buat langkah-langkah. membuat langkah-langkah. Apalagi? Penataan itu. Penataan. Apalagi walaupun singkat, tadi Penny penataan, tapi masuk kok ke dalam hari ini tentang teks prosedur. Ada lagi? Tata bahasanya. Tata bahasanya. Oke. Bagaimana yang menurutmu paling mudah dan yang paling sulit tentang teks prosedur? Yang paling mudah apa? Yang paling sulit apa? Yang paling mudah menentukan bahan dan barang. Yang paling mudah itu menentukan alat dan bahan. Menentukan alat bahan. Terus Kesulitannya itu menyusun langkah-langkah. menyusun langkah-langkahnya karena nggak ternyata misalkan udah di awal nih nggak taunya tuh kayaknya yang ketiga deh gitu ya, harusnya jadi secara acak. Ada lagi? Udah. Oke. Bagaimana kamu bisa menggunakan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah? Harus tetap terpakai karena kita udah dimulai kita bangun tidur pun ada caranya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya, pelajari proses penyerapan kosakata bahasa Indonesia yang ada di buku paket halaman 37 sampai dengan 44. Nanti dibaca untuk materi selanjutnya. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai sini ada yang mau nanya? Gak ada yang mau nanya? Oke. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita nyanyi lagu daerah dulu. Sambil kalian siap-siap, silahkan masukkan bukunya ke dalam tas. Before we go, let's pray together. Our finish reading to our teacher. Thank you, teacher. My eye will complete. Soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tua dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Kalau tua dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Oke, baik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.